Nah, tema kita hari ini tentang alam semesta. Subtemanya tentang bencana alam. Nah, teman-teman, yuk kita kenali macam-macam bencana alam di Indonesia. Yang pertama adalah gempa bumi. Tanahnya bisa membelah loh, teman-teman. Yang kedua, tentang tanah longsor. Yang ketiga adalah banjir. Ini bisa disebabkan karena penebangan pohon dan pembuangan sampah yang sembarangan. Selanjutnya yaitu angin puting beliung. Ini bisa memporak-porandakan rumah dan pohon-pohon. Yang ini tentang tsunami. Airnya bisa meluap sangat tinggi dan menyeret semua bangunan dan semua isi yang ada di daratan. Dan yang ini adalah bencana kekeringan. Pohon-pohon dan tanah menjadi kering. Nah, di sini. Kira-kira ini tempat apa ya, teman-teman? Tanah-tanahnya kering. Pohon-pohon sudah tidak ada daunnya. Seperti tidak ada kehidupan. Apa ya, teman-teman? Ya, betul. Kali ini sub-sub tema kita tentang kekeringan. Kemudian yang kita bahas hari ini adalah karena kemarau panjang. Bagaimana cara menulis kata kekeringan? K E K E R I N G A N. Hari ini kita akan membahas tentang penyebab kekeringan, dampak kekeringan, dan cara mengatasi kekeringan. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, yaitu kekeringan. Yuk simak baik-baik video ini. Iklim yang mengalami perubahan akan bermuara pada lama musim yang berubah-ubah. Di Indonesia, yang notabene-nya memiliki iklim tropis dengan perubahan musim yang dapat dikatakan sedang labil ini, menjadi perhatian utama bagi setiap lapisan, terutama bagi kalangan yang bergerak di bidang pertanian ataupun yang terkait dengan penggunaan lahan lainnya. Perubahan karakter iklim inilah yang juga dapat menyebabkan kekeringan. Nah, menurut teman-teman, apa sih itu kekeringan? Ayo apa? Penasaran kan? Oke, langsung aja. Yuk mari kita bahas. Cus! Kekeringan adalah salah satu bencana yang terjadi secara alamiah maupun karena manusia. Kekeringan yang terjadi secara alamiah dibedakan menjadi 4, yaitu kekeringan meteorologis, kekeringan hidrologis, kekeringan agronomis, dan kekeringan sosial ekonomi. Kekeringan juga merupakan suatu peristiwa yang terjadi pada musim kemarau, apalagi ketika musim kemarau panjang melanda. Secara umum, kekeringan adalah kondisi di mana suatu wilayah, lahan, maupun masyarakat mengalami kekurangan air, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Menurut Parwata et al. Pada tahun 2014, kekeringan merupakan hubungan antara ketersediaan air di bawah rata-rata minimal kebutuhan air untuk hidup, lingkungan, maupun ekonomi. Pernahkah kita berpikir sejenak bahwa penyebab kekeringan di suatu wilayah itu karena apa ya? Jadi gini teman-teman, penyebab kekeringan itu bermacam-macam. Yuk kita bahas. Yang pertama, musim kemarau yang terjadi terlalu lama. Yang kedua, minimnya peresapan air karena sedikitnya pohon. Yang ketiga, penggunaan air yang berlebihan. Yang keempat, kekurangan sumber air. Yang kelima, jauhnya jarak terhadap sumber air. Dan terakhir, hanya sedikit tampungan air buatan seperti waduk. Kekeringan sangat berdampak loh bagi kehidupan sehari-hari. Dampak kekeringan itu sangat dahsyat, apalagi ketika dampak tersebut sudah mempengaruhi perekonomian pada suatu daerah. Karena
Air merupakan hal yang sangat krusial untuk kehidupan, baik itu manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Nah, dampak kekeringan itu seperti sumber air bersih yang kurang. Apabila sumber air bersih berkurang, maka akan berdampak pada berkurangnya konsumsi air minum yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Dan ketika hal tersebut terjadi, maka akan menyebabkan dehidrasi. Kondisi tubuh yang dehidrasi sangat berbahaya jika terus-menerus dibiarkan. Salah satunya dapat menyebabkan kematian. Selain itu, kegiatan seperti mencuci, mandi, dan lain sebagainya juga akan berkurang dan membuat kegiatan sehari-hari terganggu. Yang kedua, banyak tanaman yang mati. Tanaman merupakan salah satu sumber kehidupan bagi manusia. Ketika musim kemarau datang, maka akan banyak tanaman yang mati karena tanaman tidak bisa mendapatkan sumber air untuk hidup. Hanya ada beberapa tanaman saja yang bisa bertahan hidup, seperti pohon jati dan kaktus. Yang ketiga, meningkatnya polusi. Nah, dampak selanjutnya ini ketika tanaman mati, maka polusi udara akan semakin merajalela. Hal tersebut disebabkan tidak ada tanaman yang berfungsi sebagai agen yang berproses gas karbon dioksida untuk dijadikan oksigen bagi kehidupan manusia. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kekeringan tersebut? Nah, upaya penanggulangan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kekeringan yaitu pertama, meningkatkan ketersediaan sumber air, baik itu sumber air dari tanah, sumur gali, maupun penampungan air hujan. Yang kedua, gunakan air secukupnya. Ketiga, pemerintah juga perlu bergerak dalam menanggulangi bencana ini, yaitu dengan subsidi air maupun subsidi tangki air yang didistribusikan kepada masyarakat yang mengalami kekeringan panjang. Terus, bagaimana upaya kita dalam pencegahan kekeringan? Nah, upaya yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, penanaman pohon. Salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kekeringan yaitu melalui gerakan menanam pohon. Memang manfaatnya akan dirasakan ketika pohon tersebut sudah besar. Akan tetapi, cara ini harus dilakukan untuk kelestarian air baku. Pohon dapat menyerap air dan juga memperbaiki aerasi tanah sehingga dapat menyimpan air lebih baik. Apalagi ketika pohon tersebut membentuk suatu hutan dengan vegetasi yang lebat. Yang kedua, pembuatan sumur resapan dan teknik konservasi air lainnya. Upaya lain yang dapat dilakukan yaitu dengan pembangunan sumur resapan. Hal tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat. Setiap rumah dapat membangun sumur resapan agar ketersediaan air tanah meningkat. Yang ketiga, membuat bendungan. Solusi ketiga untuk menanggulangi kekeringan adalah dengan membuat bendungan. Bendungan merupakan salah satu cara untuk membuat air sungai tersimpan atau terbendung, sehingga suatu saat dapat digunakan ketika masyarakat kekurangan air. Bendungan juga digunakan untuk mengairi sawah. Yang keempat, menggunakan air dengan sewajarnya. Dan salah satu solusi yang dapat kita lakukan dan dimulai dari diri sendiri adalah menghemat penggunaan air. Air yang merupakan sumber daya alam harus kita hemat dan penggunaannya hanya sewajarnya saja dan jangan berlebihan. Nah, kegiatan proyek dari PBL kekeringan ini adalah diorama reboisasi atau penanaman pohon kembali. Bahan-bahan yang diperlukan adalah kertas kelobot, miniatur dari ranting-ranting. Ini adalah pohon-pohonan, ada pewarna, ada pulpen, ada ves putih, gunting, kuas, lem, cat akrilik coklat,
Wadah. Ini kardus yang dirobek sudah bagian pinggirnya. Kemudian ini ada buffalo coklat, buffalo hijau, dan kardus yang sudah dipotong.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa komentar dan langganan.